Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya sahabatku, eh, sahabatku yang pasti dunia maya atau dunia nyata gitu ya. Salam terindah tetap dimanapun anda yang berada, yang pasti tetap di kolong langit Allah di atas bumi yang penuh rahmat dan ridhonya gitu. Saya berucap syukur dimana sekian hari, sekian minggu dari proses dimana saya ini cerita selama aku ternyata juga akhirnya tepar juga dan kena juga yang namanya virus, tapi bukan yang COVID-19, bukan yang dulu, tapi Omicron ya. Di Hong Kong sangat-sangat parah dan sangat-sangat miris, di mana banyak sekali sampai rumah sakit tidak menampung dan peraturan semakin ketatnya dengan berbagai peraturan kebijakan, sampai akhirnya dampak pula pada yang namanya PMI, semuanya dilarang stop untuk berlibur karena sangat-sangat mengkhawatirkan, dimana juga itu sedikit banyak sangat meresahkan antara majikan juga para pembantu seperti saya, dimana sudah di stop tidak boleh libur, bahkan banyak hal akhirnya dijadikan sebuah kesalahan-kesalahan, di mana seperti yang saya alami saat ini karena yang sakit, yang kena virus itu pembantunya dulu. Mungkin kalau ada juga yang kejadian teman saya itu majikannya dulu yang kena, jadi pembantunya nggak disalah-salahin. Tapi ini ternyata pas saya dulu yang kena gitu, jadi semuanya jadi pecundang, semuanya jadi dipersalah-salahin, dan semuanya seolah-olah aku sampai ibaratnya kayak apa ya, ibaratnya kayak dianggap sebuah sampah atau kotoran yang benar-benar menjijikkan, mungkin seperti itu. Semuanya disalah-salahin, semuanya disangkut-sangkut pautin, jadi sangat membuat keresahan juga gitu ya, juga bisa down mental gitu. Tapi gimana, karena masih ada terikat kontrak, jadi harus tetap berjuang, stuck untuk maju ke depan, tetap bertahan dalam situasi yang walaupun mungkin tidak menguntungkan dan sangat menyakitkan, begitu ya. Jadi dimana nanti tak kasih lihat, mulai pertama aku dites, divonis nah itu tadi tes berikut sampai detik ini pun sudah berkali-kali negatif, tapi sampai detik ini, hari ini pun tetap disongrok-songrok yang namanya hidung, dan masker tetap tidak boleh lepas apalagi waktu masak. Jadi semuanya hari-hari tetap pakai masker walaupun sudah negatif gitu, karena job saya sebetulnya ngurus anak, tapi ternyata kan 2 rumah yang harus saya handle, ibaratnya 2 keluarga, dari rumah 11 ke sini wira-wiri kok istriku pokoknya begitu. Dan sekarang malah semakin kesininya kayak semakin, karena saya sakit, padahal saya bertahun-tahun ikut dia, 1 tahun pertama kontrak 2 tahun, terus ini kontrak baru berjalan 6 bulan, itu tidak ada masalah, dan baru kali ini sakit. Dulu mungkin sakit flu demam biasa, mungkin karena belum ada virus, jadi dianggap mungkin ya sebetulnya karena capek. Sebetulnya awalnya dari kecapean, memang dari yang capek, kurang istirahat, kurang tidur, atau berbagai macam, dan pola makan yang kurang nggak jelas atau gimana nggak ngerti, intinya pokoknya sakit gitu. Dan karena ada virus, akhirnya semuanya dikait-kaitkan dengan hal itu. Tapi namanya juga porsinya tetap sebagai pembantu rumah tangga, ngabuloh sebagai abdi, jadi tetap apapun yang disampaikan majikan ternyata harus berusaha untuk mematuhi, walaupun sakit, walaupun ditelan di tenggorokan terasa lekat, seolah-olah sampai nggak bisa ngomong. Semuanya pasrah sama Allah, sama yang punya hidup, dimana hidup aku harus bagaimana gitu, karena sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Yang ada cuma berusaha tabah, sabar menjalani semuanya sampai detik finish kontrak. Insya Allah sudahlah capek pulang ke Indonesia dan berusaha untuk hidup sewajarnya di Indonesia, yang punya hak asasi kemerdekaan, baik secara pribadi, secara mental, secara kesemuanya. Jadi kalau memang ikut orang tuh semuanya kayak terboikot ya, dalam apapun terboikot. Dan di sini saya kayaknya paket komplit, bukan sekedar terboikot masalah ibadah, tapi masalah makan, masalah apapun, semuanya terboikot sekali gitu. Jadi kayak nggak punya kebebasan ruang untuk diri sendiri.
hak asasi untuk diri sendiri, kebebasan untuk hidup sendiri, semuanya harus pakai kebijakan peraturan yang majikan pakai. Padahal kan dari pemerintah sebetulnya tidak seperti itu, dan ada naungan yang mungkin bisa menaungi, tapi kayaknya prosesnya juga nggak segampang kita proses ujuk-ujuk teratasi bisa dapat solusi. Dan itu juga kadang-kadang juga nggak ada respon yang begitu cepat bisa menangani masalah kita di sini. Khususnya mungkin saya, yang lainnya pasti seperti itu, mungkin nggak terap gitu ya. Jadi sampai detik ini sudah 3 kali 4 kali negatif, tapi tetap diogrok-ogrok. Dan nanti aku kasih lihat bagaimana hasil dari sedemikian hari berganti, dari detik-detik bergantinya itu yang namanya tes itu sampai hari ini gitu. Jadi terhitung udah lebih dari 1 minggu lebih gitu, mulai dari minggu kemarin sampai ini menginjak minggunya lagi gitu. Dan seperti ini. Dan yang paling parah itu masalah konsumsi makanan Indonesia sampai di stop, tidak boleh, semua suruh buang. Sampai masalah sholat pun sekarang dibahas bahwa aku sudah ngalahin nggak boleh sholat di rumah, aku ngalahin sholat di luar. Sekarang dibahas juga nggak boleh sholat di luar yang searah dengan pintu rumah. Aku harus lebih jauh lagi. Jadi terpaksa aku mencari ruang lagi, mencari tempat lagi di mana aku bisa melakukan ibadah sholat. Ya nggak tahu ya, semoga Allah mengampuni dan semoga Allah tetap menerima ibadah saya, di mana aku harus agak menjauh dari beberapa tingkat lagi aku naik ke atas, dan beberapa lagi rumah yang sekiranya jauh dari lokasi pintu rumah aku tak turutin, nggak boleh makan itu tak turutin, semuanya tak turutin karena capek. Ibaratnya melawan seperti itu capek, yang ada nggak ada solusinya, nggak ada untungnya. Jadi berusaha tetap tegar. Begitulah kisah dimana mungkin saya ya, yang lainnya mungkin ada juga yang seperti itu, cuma mungkin nggak sampai dikeluarin. Ini aku kasih lihat bagaimana sebegitunya kita memperjuangkan hak kita, hidup kita, perjuangan kita dalam hal adalah dari tetek bengek sampai apapun, semuanya kita berusaha, kita telan sendiri, kita tahan sendiri, karena konsekuensi bahwa kita mengambil keputusan bahwa kita bekerja di negeri orang yang segalanya berbeda dari prinsip kita, akidah kita, segalanya, pola makan, segalanya dia tadi begitu. Jadi begitulah dimana aku lama nggak bikin video, apalagi nggak bisa keluar, jadi otomatis nggak bisa. Ini aja kalau pas nenekku di dalam kamar, jadi aku bisa ambil video ini di dapur gitu. Jadi nggak semuanya aku ada keleluasaan bebas untuk memegang HP, apalagi bikin video-video. Jadi dan terima kasih yang masih setia mengunjungi video saya, channel saya, masih mau kasih sumbangan subscribe dan like, komennya juga, masih mau menonton video saya gitu. Walaupun lama sudah vakum, nggak bisa upload video-video. Ini kali ini saya mau mengupload dimana tentang yang saya alami saat ini, bahwa ternyata akhirnya tebar juga, akhirnya kena juga gitu. Ambil hikmahnya aja, pasti Allah punya tujuan yang terbaik untuk langkah kedepannya dalam hidup saya. Gitu aja sekilas dimana saya kasih lihat tentang kondisi saya saat ini, dan mungkin nggak tahu besok masih diogrok-ogrok lagi apa nggak ngerti gitu ya. Gitu aja, tetap salam saya yang terbaik, salam penuh kedamaian, keindahan, kesehatan, dan penuh berkah untuk semuanya dimanapun Anda berada. Sayang kalian, rindu kalian dimanapun Anda berada. Oke ya, yang pasti tetap di kolong langit Allah, di atas bumi yang penuh rahmat dan ridhonya. Kita tetap berusaha yang terbaik dalam hidup kita, insya Allah dalam menuju surganya juga gitu ya. Selamat dunia akhirat, dunia akhirat, iya, dunia dan akhirat gitu ya. Oke, Bapak, assalamualaikum, terima kasih. Tolong yang belum subscribe, yang belum lihat video saya lihat ya.
Gitu. Oke, Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah. Andai ku bisa lari dari situasi ini, ku ingin terbang tinggi, menjauh dari semuanya. Sampai kapan ku begini, hatiku perih merintih, dan tak seorang pun tahu jeritan yang ada di hatiku. Hanya kepadamu ya Allah, tempat ku sandarkan segalanya. Hanya kepadamu ya Rabbi, ku pasrahkan semuanya. Harapku semuanya kan berakhir indah untuk hidupku, hingga ku kembali di pangkuanmu ya Allah. Amin. Rumah di dapur, dan ini kondisi aku dimana aku ternyata kena juga guys, tepar juga, kena positif, kena virus yang sekarang Omicron ya gitu. Dan ternyata di rumah majikan aku dulu yang kena. Jadi kalau di sini kalau majikannya dulu kalau membantunya dulu yang kena, jadi pecundang ya guys ya, disalah-salahin semuanya, seolah-olah kita penyebar virus, seolah kita penyebab adanya virus, dan kita jadi pecundang gitu. Ini kondisi aku dimana aku sekarang diisolasi di rumah, dimana ada sedikit aktivitas juga tetap harus saya jalani dalam masa aku positif, dan berkali-kali setiap hari disogrok itu hidung, dites setiap hari gitu, setiap hari gitu. Nanti aku kasih lihat bagaimana hasilnya aku setiap hasil tesku dari hari ke hari aku sakit gitu ya. Dan ini nanti bisa dilihat bagaimana perkembangannya selama aku menjalani sampai positif sampai aku negatif ya. Ini sekilas dari aku. Ini ada mbahku, nanti dia marah, dia